Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Siang, Siang Ibu. Ibu. Siang Ibu. Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Dokter? Alhamdulillah Bu. Oke ya. Kita hari ini mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia 1, di mana di sini pertemuan ketiga ya untuk hari ini. Izin Ibu untuk share screen ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Apakah sudah tampak? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Oke ya. Nah, di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang kebutuhan nutrisi pada pasien terpasang NGT dan OGT ya. Nah, di mana di sini nasogastric tube atau disebut dengan NGT ini adalah tabung atau selang karet atau plastik fleksibel yang dimasukkan melalui hidung ya. Terus turun melalui kerongkongan dan masuk ke perut. Nah, selang ini ditempatkan bersifat sementara untuk mengirimkan nutrisi ke lambung atau mengeluarkan dari perut. Nah, di mana di sini OGT ya. Tadi NGT, sekarang OGT. OGT ini hampir sama dengan NGT, namun selang masuk melalui mulut bukan ke hidung. Biasanya ini dipakai pada pasien bayi yang prematur dan dipasangkan pada mulut dan dapat juga digunakan untuk membantu mengeluarkan udara dari perut bayi. Nah, di mana eh, nasogastric tube ini berbentuk tipis dan fleksibel yang dimasukkan melalui hidung yang berjalan menuruni kerongkongan masuk ke dalam perut. Nah, untuk indikasi dari NGT, di mana pasien yang dipasang dengan NGT ini adalah pasien tidak sadar, pasien kesulitan menelan, pasien keracunan, pasien yang muntah darah, pasien pre atau post operasi, esofagus atau mulut gitu ya. Nah, kalau untuk OGT ini pasiennya koma, pasien penyempitan atau sumbatan saluran pencernaan, pasien yang menggunakan alat bantu nafas atau ventilator, bayi yang mengidap kelainan bawaan lahir, pasien yang tidak mampu mengunyah atau menelan, misalnya mengidap stroke atau disfagia. Nah, yang keenam, orang yang perlu dikosongkan atau diambil sampel isi lambungnya, misalnya untuk mengeluarkan zat beracun. Selanjutnya ada yang namanya kontraindikasi, di mana kontraindikasinya di sini adalah klien dengan obstruksi pada rongga hidung, nasofaring, klien dengan radang tenggorokan. Nah, tujuannya di sini untuk mengeluarkan cairan dan udara dari traktus gastrointestinal, mencegah atau memulihkan mual dan muntah, menentukan jumlah tekanan dan aktivitas motorik traktus gastrointestinal, mengatasi obstruksi mekanis dan perdarahan saluran cerna bagian atas. Yang kelima, memberikan obat-obatan dan makan langsung ke dalam saluran cerna. Yang keenam, mengambil spesimen cairan lambung untuk memeriksa laboratorium. Untuk pemeriksaan laboratorium ya. Selanjutnya, nah setelah pemasangan NGT ini pasien itu akan merasa tidak nyaman, di mana ketidaknyamanan itu timbul pada hidung dan kerongkongan. Nah, pasien juga bisa merasa ingin muntah. Nah, bila pasang selang makan dilakukan untuk tujuan diagnostik, maka pasien dapat langsung pulang ke rumah setelah prosedur selesai. Namun, jika prosedur ini bertujuan sebagai langkah pengobatan, pasien mungkin perlu menjalani rawat inap selama beberapa hari di rumah sakit. Selanjutnya, setelah pasang NGT dan selama perawatan di rumah sakit, pemantauan rutin akan dilakukan untuk mengawasi
Seberapa banyak cairan yang masuk ke tubuh dan yang dibuang ke urin. Ada tidaknya penyumbatan pada selang makan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menyedot keluar cairan dari selang NGT. Nah, bila terjadi sumbatan, dilakukan pembilasan selang dengan cairan salin, itu bisa diperlukan. Kondisi kulit di sekitar selang NGT, perawat akan mengevaluasi ada tidaknya kemerahan, pembengkakan, atau perdarahan pada lokasi pemasangan selang. Ada tidaknya kondisi kembung pada perut pasien. Nah, komplikasi pemasangan pada NGT akan terjadi sakit pada tenggorokan, hidung tersumbat, mimisan ringan, pneumonia aspirasi, misalnya karena adanya isi lambung yang masuk ke jalur nafas dan paru-paru, luka pada kerongkongan, selang NGT yang salah masuk ke jalur nafas, dan pasien kejang pada jalur pernafasan yang menyebabkan pasien sulit untuk bernafas. Nah, di sini ada formula internal ya. Formula internal di sini pemberian nutrisi internal kepada pasien diberikan dalam bentuk makanan cairan ya. Nah, menurut konsisten makanan, makanan cair terdiri atas 3 jenis, yaitu makanan jernih, makanan cair penuh, dan cair kental. Makanan cair jernih adalah makanan yang disajikan dalam bentuk cair dan jernih pada suhu ruangan dengan kandungan sisa residu minimal dan tembus pandang bila diletakkan pada wadah bening. Nah, di sini ada tujuannya, ada syarat indikasinya, bahan makanan yang diberikan. Makanan makanan cair penuh adalah makanan yang berbentuk cair atau semi cair pada suhu ruangan dengan kandungan serat minimal dan tidak tembus pandang bila diletakkan pada wadah bening. Nah, di sini ada tujuannya, syarat pemberiannya seperti apa, macam makanannya, makanan cair penuh dan indikasi pemberian. Terus ada juga golongan makanan cair penuh. Nah, makanan cair kental, di sini makanan cair kental adalah makanan yang mempunyai konsistensi kental atau semi padat pada suhu kamar yang tidak membutuhkan proses mengunyah dan mudah ditelan. Nah, selanjutnya kita masuk ke komposisi gizi formulasi untuk internal ya, di mana di sini komposisinya itu adalah karbohidrat, protein, lemak, serat. Penambahan serat ke dalam formula internal dilakukan untuk menambah kepadatan feses, vitamin dan mineral. Zat gizi tersebut perlu dilakukan untuk mencukupi kekurangan terhadap jenis vitamin dan mineral tersebut ya. Nah, di sini ada karbohidrat misalnya ya. Nah, karbohidrat di sini 30% umumnya itu untuk pasien diabetes dan maksimal sebesar 80% dalam formula rendah lemak ya. Nah, di sini ada protein. Nah, protein ini kan bervariasi. Nah, sebesar kurang dari 5% hingga besar dari 25% kalori. Begitu juga dengan lemak ya. Di sini lemaknya itu ada 15 sampai 25 gram ya per harinya yang digunakan untuk penyerapan vitamin larut lemak dan sekitar 3 sampai 4% kalori berasal dari asam linoleat ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan untuk pertemuan ketiga hari ini. Oke, setelah tadi penjelasan yang Ibu jelaskan yang dalam pertemuan tiga ini, apa ada yang mau ditanyakan? Boleh, siapa yang Ibu, mau bertanya? Boleh, Sashira, apa? Gimana? Ibu ingin bertanya untuk penggunaan NGT atau OGT itu di operasi apa ya, Bu? Oke, Di ruang mungkin operasi. secara umum ya dipakai di ruang untuk operasi itu NGT dan OGT itu apa gitu ya? Untuk apa gitu ya? Nah, biasanya NGT dan OGT ini
pakai ya pada apa dalam ruang bedah gitu ya. Itu untuk pengosongan lambung gitu ya dari cairan atau udara yang terjadi dekompresi gitu ya. Terus memberikan asupan nutrisi dan obat saat pasien tidak bisa menelan. Selanjutnya mencuci atau membersihkan lambung ya, melakukan irigasi dan selanjutnya mencegah aspirasi jika seandainya masuknya isi lambung ke dalam paru. Biasanya itu yang dilakukan jika di kamar operasi atau dibutuhkan untuk pembedahan gitu ya. Bagaimana Sashira? Iya, Ibu Oke paham. ya, paham ya. Nah selanjutnya saya yang bertanya ya mengevaluasi apakah materi tadi sudah bisa dipahami atau belum gitu ya. Sekarang Ibu bertanya kepada Aiska, boleh? Ya, Boleh, Bu. bisa Aiska jelaskan apa indikasi atau Aiska sebutkan apa indikasi dari NGT? Eh, Indikasi dari NGT itu pertama pasien tidak sadar, kedua pasien kesulitan menelan, ketiga pasien keracunan, keempat pasien yang muntah darah, dan terakhir pasien pre atau post operasi esofagus atau mulut. Oke ya. Nah, untuk indikasi dari OGT-nya, boleh Ryan? Untuk indikasi OGT, Bu, yang pertama pasien koma, yang kedua pasien penyempitan atau sumbatan saluran pencernaan, yang ketiga pasien yang menggunakan alat bantu nafas atau ventilator, yang keempat bayi yang mengidap kelainan bawaan lahir, yang kelima pasien yang tidak mampu mengunyah atau menelan, misalnya pengidap stroke atau disfagia. Yang keenam, Oke. orang yang perlu dikosongkan atau yang diambil sampel isi lambungnya, misalnya untuk mengeluarkan zat beracun. Oke ya, terima kasih mungkin ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih, Sama-sama. Bu.